Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, yaitu melalui manusia, pohon, matahari, dan sebagainya, segala ciptaan Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang bagaimana mengenal Allah. Cuman apabila pada pertemuan yang kemarin kita belajar mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal Allah melalui kitab sucinya dan juga melalui Asmaul Husnanya. Ya, untuk lebih lengkapnya kita bisa simak video bagaimana mengenal Allah melalui Al-Quran, yaitu melalui video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Ya, mengenal Allah melalui Al-Quran. Apabila pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas, kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu bagaimana kita mengenal Allah melalui kitabnya, ya, yaitu adalah Al-Quran. Sebelumnya, apakah kalian sudah paham apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada seluruh umatnya termasuk kita. Nah, Al-Quran ini bukanlah merupakan karangan atau hasil olah pikirnya Nabi Muhammad, melainkan wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu sendiri artinya adalah pesan, ya. Sedangkan Rasul sendiri artinya adalah utusan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita, insya Allah. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Sebagai contoh, salah satu contoh yaitu yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 102. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tiada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena Allah lah adalah pencipta segala sesuatu, pencipta seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Maka dari itu, sebagai seorang manusia, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan dirinya melalui Al-Qur'an, maka barang tentu menjadi sebuah kewajiban bagi diri kita sebagai seorang muslim untuk bisa membaca Al-Qur'an. Apabila kalian belum bisa membaca Al-Qur'an, bisa dimulai dengan belajar Iqra terlebih dahulu. Jangan patah semangat untuk terus belajar Al-Quran. Cintai Al-Quran, karena melalui Al-Quran kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah melihat video tadi, mungkin sudah ada gambaran ya bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Sehingga apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak pernah membaca Al-Quran, bisa jadi kita tidak bisa mengenal Allah. Maka dari itu kita harus selalu belajar membaca Al-Quran. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Allah itu memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran atau melalui Rasul, melalui utusan? Tidak langsung saja Allah itu turun ke dunia kemudian memperlihatkan dirinya ke seluruh umat manusia. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan bahwasanya di dunia ini manusia itu adalah diberikan ujian, dan yang namanya ujian itu Allah tidak menunjukkan dirinya. Karena kalau seandainya Allah itu menunjukkan dirinya, setiap manusia bisa melihat Allah secara langsung, maka tidak akan ada manusia yang berani berbuat dosa. Nggak ada yang manusia yang berani berbuat salah, berbuat keburukan, maksiat dan sebagainya. Nggak akan berani karena melihat Allah. Maka dari itu Allah tidak menunjukkan dirinya. Allah itu hanya menceritakan dirinya melalui kitabnya. Dan kita sebagai manusia diberikan kebebasan untuk memilih, boleh memilih ikut meyakini Allah ataupun tidak meyakini Allah juga bisa menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya. Ya. Untuk itu kita simak video berikut ini. Berikutnya, kita juga bisa selain mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, mengenal Allah melalui kitabnya, kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya. Apakah itu Asmaul Husna? Ya, baik. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama dan husna yang berarti indah atau baik. Sehingga jika digabungkan, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Dari mana kita mengetahui Asmaul Husna itu? Ya, kita bisa mengetahui Asmaul Husna dari dalam Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan uh, satu ayat, di situ terdapat Asmaul Husna. Sebagai contoh, Pak Imam kasih contoh. Ketika kita akan membaca Al-Quran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bagaimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini contoh Asmaul Husna, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dimaksud Maha Pengasih siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Maha Penyayang siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna itu pengertiannya adalah nama-nama Allah, ya. Nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari dalam Al-Quran. Jumlah Asmaul Husna sendiri di dalam Al-Quran ada 99. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan mempelajari semuanya karena keterbatasan waktu dan juga materi yang akan kita pelajari. Maka pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Bashir, dan yang kedua adalah Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Ya, langsung kita bahas yang pertama yaitu Al-Bashir. Nah, Al-Bashir ini secara bahasa artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan Asmaul Husna Al-Bashir ini di beberapa surat dan juga di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan satu atau akan mengambil salah satu ayat saja, dan ini tidak perlu kalian hafalkan, hanya perlu kalian ketahui saja. Karena yang menjadi pembahasan materi pada kesempatan kali ini hanya artinya. Kalian bisa mengetahui arti dari Asmaul Husna Al-Bashir dan mengetahui maknanya, ya. Ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 11, di mana pada akhir ayat, di ayat yang Pak Imam garis bawah, di situ bisa kita baca bersama-sama. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, terbaca Al-Bashir, ya. Wa huwas samiul bashir, yang artinya, ini potongan-potongan artinya, ya. Tidak ada
sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi di sini ada dua Asmaul Husna di ayat ini, ayat Asy-Syu'ara ayat 11 ini, ya. Wasami'u wal basyiru. Ada asami yang artinya maha mendengar dan al-basyir yang artinya maha melihat. Jadi ini hanya sebagai contoh bahwasanya kita bisa mengetahui Asmaul Husna itu dari mana? Dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, memiliki kemampuan yaitu maha melihat. Melihatnya manusia dengan melihatnya Allah itu berbeda. Kalau manusia melihat itu terbatas, ya, terbatas. Tetapi penglihatannya Allah ini tidak terbatas. Manusia tidak bisa melihat sesuatu yang sangat jauh sekali tanpa alat bantu. Manusia tidak bisa melihat yang berada di balik dinding tanpa bantuan alat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun itu dilakukan di tempat yang sangat gelap. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha melihat atau memiliki Asmaul Husna maha melihat. Apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dapat melihatnya. Itulah makna dari Asmaul Husna Al-Basyir. Ya, tadi adalah penjelasan atau pemaparan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya, dimana yang kita bahas pada kesempatan kali ini satu Asmaul Husna dulu, kan tadi ada 3 ya. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini satu aja dulu, yaitu Asmaul Husna Al-Basyir. Yang arti dari Al-Basyir tadi adalah Allah Maha melihat, ya. Ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah ini di sebuah pondok pesantren, dimana di situ ada kiainya, ada ustadznya, dan ada murid-muridnya. Nah, pada satu kesempatan seorang gurunya tadi memberikan tugas kepada murid-muridnya, membagikan ayam dan juga pisau. Sembelihlah ayam ini, dibagiin satu-satu ayamnya, ya. Sembelihlah ayam ini dengan syarat jangan ada yang melihatnya. Semuanya siap. Kemudian ada yang menyembelih di dalam gua, ada yang menyembelih di belakang rumah, ada yang menyembelih di hutan. Keesokan harinya, ketika ditanya kembali, si A, sudah kamu sembelih belum ayamnya? Sudah. Di mana nyembelihnya? Di gua. Ada yang melihat? Tidak. Tidak ada. Si B ditanya, oh, saya menyembelih di tengah hutan. Ada yang melihat enggak? Tidak ada. Nah, ada satu orang yang masih membawa ayamnya dalam keadaan hidup. Kemudian ditanya sama gurunya, loh, ayam kamu kok belum kamu sembelih? Kemarin kamu ngapain aja? Kemarin saya, dijelaskan ya, kemarin saya sudah ke hutan, tapi ketika akan menyembelih saya ingat ada Allah yang melihatnya, lalu saya batalkan niat saya. Saya pergi ke gua, di dalam gua yang gelap saya yakin menyembelih ayamnya, tapi ada Allah yang melihatnya, saya jadi membatalkannya. Sampai sekarang saya tidak bisa menyembelih ayam ini karena selalu merasa ada Allah yang melihat saya. Nah, dari sekian banyak muridnya tadi, yang lulus hanya satu itu tadi, yang merasa bahwa Allah itu maha melihat. Nah, itu tadi sebuah kisah tentang Asmaul Husna, Allah maha melihat, ya. Kita bisa teladani itu, kita bisa jadi contoh. Untuk apa? Mengontrol diri kita apabila kita akan berbuat kemaksiatan, akan berbuat dosa. Ingat bahwa Allah itu maha melihat. Apapun yang kita lakukan, Allah bisa melihatnya. Maka dari itu janganlah berbuat dosa, karena dimanapun, walaupun itu tersembunyi, Allah bisa melihat, ya. Mungkin sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran pada kesempatan berikutnya. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.